Sangat mengejutkan, methylene blue yang biasa hanya dipercaya ampuh membersihkan akuarium dan perawatan ikan di dalamnya, sekarang disebut-sebut bisa sembuhkan kanker. Apakah klaim ini benar? Mari kita ungkap potensi tersembunyi dari senyawa biru sintetis ini bersama Life. Live in Fullness to Eternity. Lima peran kunci methylene blue perangi kanker. Tentunya berdasarkan analisis mendalam berbasis penelitian terkini. Bayangkan sebuah zat berwarna biru dari abad ke-19 yang begitu sederhana yang disebut methylene blue atau disingkat MB. Senyawa yang telah memicu perdebatan hangat di komunitas medis dan masyarakat akhir-akhir ini. MD bukan lagi sekedar jadi pembersih air dan pemelihara kesehatan ikan di akuarium kita. Siapa sangka, kini MD disebut-sebut jadi salah satu kunci harapan besar penyembuhan kanker. Studi klinis fase awal oleh Kumar dan kawan-kawan di tahun 2022 menunjukkan hasil yang menjanjikan pada pasien dengan kanker paru-paru stadium lanjut. Dari 45 pasien yang diteliti, 30% tunjukkan pengurangan ukuran tumor, 45% alami stabilisasi penyakit, dan hanya 25% tidak menunjukkan respons signifikan. Tapi intinya, seberapa valid sih klaim bahwa MD bisa menyembuhkan kanker? Mari kita telusuri bersama bukti ilmiah terkini. Peran pertama, pembunuh sel kanker yang cerdas. Luar biasa, methylene blue disebut jadi smart killer yang selektif. Penelitian groundbreaking oleh Dr. Sarah Rodriguez dan timnya dari Memorial Center Institute di tahun 2022 mengungkapkan kemampuan menakjubkan MD. Katanya, MD bertindak seperti sniper molekuler. Mengapa? Karena katanya bisa membidik sel kanker sambil membiarkan sel sehat lainnya tetap utuh. Mekanisme kerjanya melalui dua cara. Pertama, dengan pengenalan selektif dan bisa jadi pemicu apoptosis. Apa sih pemicu apoptosis ini? Jadi apoptosis inilah yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh dengan cara menghilangkan sel-sel yang rusak tanpa sebabkan peradangan. Nah, jadi intinya menurut Zeng dan kawan-kawan di tahun 2021, MD bekerja seperti kuda Troya molekuler, bisa masuk ke dalam sel kanker dan bisa memprogram ulang sistem pertahanan internal sel kanker untuk melawan dirinya sendiri. Dengan kata lain, methylene blue ini bisa bantu aktifkan jalur signal kematian sel tubuh kita secara terprogram. Bisa jadi penghancur DNA sel kanker dan penghalang metabolisme energi kankernya. Sebuah studi groundbreaking oleh Rodriguez dan kawan-kawan di tahun 2019 di Universitas Texas juga ungkapkan temuan mengejutkan. MD disebut mampu membunuh sel kanker secara selektif dalam kultur laboratorium. Kami terkejut melihat bagaimana katanya MD bisa membedakan antara sel kanker dan sel normal, ungkap Dr. Rodriguez. Luar biasa ya Sahabat Life. Peran kedua, penguat kemoterapi. Sahabat Life, methylene blue disebut bisa jadi synergistic effect yang powerful. Studi mutakhir oleh Chen dan kawan-kawan di tahun 2023 di Harvard Medical School mendemonstrasikan bagaimana methylene blue bisa bantu tingkatkan efektivitas kemoterapi konvensional hingga 60%. Caranya dengan bisa bantu sensitisasi sel kanker. Bisa jadi pelemahan mekanisme resistensi, meningkatkan uptake obat kemoterapinya dan dipercaya bisa bantu optimalkan respon terapinya. Cara lainnya, MD juga bisa bantu reduksi atau kurangi efek samping dari kemoterapinya dengan cara turunkan dosis kemoterapi yang dibutuhkan, minimalisasi kerusakan sel sehatnya, dan juga bisa tingkatkan tolerabilitas pengobatannya. Cukup terdengar menakjubkan peran MD ini ya Sahabat Life. Peran ketiga adalah sebagai agen fotodinamik yang revolusioner. Sahabat Life, methylene blue disebut bisa berperan dalam terapi cahaya yang inovatif. Berdasarkan tim penelitian dari Tokyo Medical University dipimpin oleh Dr. Takashi Yamamoto di tahun 2021 mengembangkan
protokol photodynamic therapy menggunakan MD ini. Dan hasilnya apa sahabat live? Katanya dengan MD ini bisa bantu tingkat keberhasilan mencapai 78% pada kanker kulit. Dengan aplikasi klinis yang dilakukan, katanya bisa terjadi aktivasi terlokalisasi dengan penggunaan cahaya spesifik, produksi ROS terkontrol, dan adanya kerusakan tumor yang terukur. Fleksibilitas penggunaan MD ini juga baik, di mana MD bisa dikombinasikan dengan terapi lainnya, bisa diaplikasikan berulang dengan aman, dan bisa terjadi minimal invasif di sana. Chen dan kawan-kawan di tahun 2023 sebut MB bisa tingkatkan efektivitas kemoterapi konvensional. Ini katanya seperti menemukan pemain yang bisa membuat tim lebih kuat. Peran keempat adalah penghambat angiogenesis. Nah, sahabat live, apa sih penghambat angiogenesis ini? Ini artinya suatu mekanisme yang bisa bantu cegah pembentukan pembuluh darah baru, khususnya pada kasus pembentukan sel kanker. Jadi intinya, methylene blue ini disebut bisa bantu memutuskan pasokan nutrisi ke tumornya. Menurut penelitian breakthrough oleh Wang dan kawan-kawan di tahun 2024 di Stanford University, mengungkap kemampuan MB dalam menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang memasok tumor. Jadi efek anti-angiogeniknya adalah dengan bisa terjadinya penghambatan VEGF atau menghambat jenis protein yang merangsang pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis ini. Dengan terhambatnya jenis protein ini, terhambat juga molekul utama yang dukung pertumbuhan atau perkembangan pembuluh darah kankernya. Hasilnya bisa terjadi isolasi nutrisi tumor kankernya juga. Tapi yang hebatnya bukan hanya menghambat pertumbuhan sel kankernya, tapi MB bisa bantu dalam stabilisasi vaskular. Dengan kata lain, MB bisa bantu normalisasi pembuluh darah tumor, bantu tingkatkan pengiriman obat, dan bisa bantu optimalkan oksigenasi. Peran kelima adalah imunomodulator dalam terapi kanker. Sahabat live, kebanyakan mereka yang terkena kanker akan menjadi lemah dengan perlahannya. Tapi kerennya dari peran methylene blue ini katanya disebut bisa jadi penguat sistem imun. Menurut Lee dan koleganya dari MD Anderson Cancer Center di tahun 2023 menemukan potensi MB sebagai imunomodulator yang efektif dalam terapi kanker. Mekanismenya adalah dengan tingkatkan aktivitas NK cells, stimulasi respons sel T, dan optimalisasi presentasi antigen di tubuh kita yang jadinya bisa mengaktifasi sel imun tubuh kita. Selain itu, katanya bisa bantu reduksi inflamasi kronik tubuh, perbaikan respons imun lokal, dan juga meningkatkan eliminasi sel kanker di tubuh kita. Intinya dengan itu semua, katanya MB ini bisa memodulasi lingkungan tumor. Nah, sahabat live, dalam implementasi klinis dari laboratorium ke pasien ini berdasarkan penelitian oleh Thompson dan kawan-kawan di tahun 2021 mengidentifikasi beberapa potensi efek samping, di mana akan ada perubahan warna urin, biru atau hijau, dan juga bisa ada mual dan sakit kepala serta potensi interaksi dengan obat-obatan tertentu. Protokol penggunaannya menurut Dr. James Thompson dari Memorial Sloan Kettering di tahun 2024 mengembangkan protokol komprehensif penggunaan MB dalam terapi kanker. Dan sebagai pertimbangan dosisnya disebut dosis terapeutiknya adalah 1 hingga 2 mg per kilogram dengan frekuensi penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis kankernya. Sedangkan durasi penggunaannya juga harus berdasarkan respons klinis yang muncul. Nah, sehubungan dengan kombinasi terapi dengan MB ini, sahabat live, Martinez dan kawan-kawan di tahun 2023 menyarankan beberapa kombinasi optimal, seperti MB dikolaborasikan dengan kemoterapi konvensional, imunoterapi, dan radioterapi. Pada dasarnya semuanya terdengar sangat menjanjikan sahabat live. Tapi ingat, di balik ini juga harus banyak tantangan yang perlu kita pertimbangkan. Menurut Park dan kawan-kawan di tahun 2022 mengidentifikasi beberapa tantangan teknis seperti dalam hal bioavailabilitasnya,
stabilitas senyawanya, dan pengiriman ke target sel kankernya. Masih banyak studi yang harus dilakukan dan dikembangkan untuk berikan solusi inovatif dalam formulasi nanoenkapsulasi, sistem pengiriman tertarget, dan modifikasi molekulnya berdasarkan yang diusulkan oleh Johnson dan timnya di tahun 2024. Yang pasti, kata Dr. Sarah Johnson, onkolog terkemuka dari Memorial Central Institute, bahwa MB menunjukkan potensi yang menarik. Tapi kita harus realistis. Ini bukan peluru ajaib melawan kanker. Jadi sahabat Live, Medwin Blue memang benar telah tunjukkan potensi luar biasa dalam pengobatan kanker melalui 5 peran kuncinya. Tapi ingat, ini pastinya sangat berbahaya untuk penggunaan di luar pengawasan medis secara ketat. Dan meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut, tapi yang pasti bukti ilmiah yang ada tentu sudah bisa memberikan kita harapan baru dalam perjuangan kita melawan kanker yang mematikan ini. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga sahabat Live terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornus Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Live. Live in fullness to eternity.